Setelah Yunyilan memberitahukan pada Sang Guance dan Li Sun tentang metode berbahaya dari catatan buku Gio Lembah Pen Siang, Sang Guance dan Li Sun pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan di balik kegembiraan di raut wajahnya, sebab mereka tahu buku Gio Pen Siang yang disebutkan Yunyilan adalah harta karun tertinggi dari Lembah Pen Siang mereka, dan selama ini hanya penguasa Lembah Pen Siang yang mampu membaca dan menyimpannya. Serta bagi Yunyilan, itu pastilah seorang leluhur luar binasa yang mewariskan metode yang cerdik. Sebelum kemudian Sang Guance pun menanyakan secara penisyirin pada Yunyilan mengenai gerangan dirinya, yang apakah berniat menggunakan metode cerdik dari buku Gio Pen Siang yang ditinggalkan para leluhur mereka. Saat Yunyilan pun segera membenarkannya, sebab nenek moyang mereka menulis di akhir buku Gio Pen Siang bahwa formasi neraka diciptakan dari energi ganas langit dan bumi, serta binatang api merah itu terkenal dengan kebrutalan dan keganasannya, dan energi spiritual yang terkandung dalam gambar-gambar ukiran itu adalah 8 dewa barbar yang ganas. Dengan jika mereka ingin menggunakan energi spiritual seperti itu, mereka haruslah menggunakan manusia hidup sebagai pengorbanan darah. Sebab dengan menggunakan energi ganas yang makmur untuk mengembalikan para dewa ke posisi semula, itu pun akan memungkinkan binatang buas muncul dan melengkapi formasi di altar neraka. Namun mendengar rencana Yunyilan untuk menggunakan darah manusia sebagai pengorbanan, Sang Guance pun tampak menunjukkan keberatannya, sebab ia merasa rencana itu terkesan jelas mengadopsi jalan faksi aliran iblis, dan itu kemungkinan besar sulit dilakukan mereka sebagai bagian anggota faksi aliran kebenaran. Sang Yunyilan pun menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkan hal itu, sebab ini didasari atas keberlangsungan hidup Lembah Pen Siang mereka, sekaligus ajang pembuktian kekuatan bagi faksi aliran kebenaran yang akhir-akhir ini tampak mengucilkan Lembah Pen Siang mereka, menyebabkan Sang Guance pun yang mendengarnya terdiam sejenak, dan kemudian hanya bisa menyetujui saran dari Yunyilan, mengingat ia tampak tak membantah sedikit pun saran darinya yang notabene pemimpin tertinggi lembahnya. Oleh sebab itu setelah Sang Guance setuju dengan rencananya, Yunyilan pun memilih untuk menyerahkan semua urusan ini padanya, dan juga memerintahkan Li Sun untuk mengikuti Sang Guance maupun membantunya dalam mengurusi semua hal yang dilakukannya dengan baik, sebelum kemudian ia pun mengajak keduanya untuk bergegas pergi meninggalkan altar neraka. Dengan setelah kepergian keduanya, Xiaopan dan Jin Ping Er yang sebelumnya bersembunyi di altar neraka pun perlahan mendarat di tanah, dan untuk sesaat tak ada dari mereka yang berbicara di bawah suasana di sekitarnya yang tampak masih dipenuhi aura dingin, seolah-olah energi aneh dari Yunyilan belum hilang pasca kepergiannya. Sebelum kemudian Xiaopan pun tiba-tiba mulai bereaksi memecah situasi sunyi dan menanyakan secara penisyirin pada Jin Ping Er mengenai gerangan siapakah sebenarnya sosok orang yang dibicarakan oleh kelompok Yunyilan sebelumnya. Saat Jin Ping Er pun bilang berdasarkan menurut pendapatnya bahwa mereka tampaknya sedang membicarakan sosok dari dewa binatang, tapi berdasarkan nada bicara mereka sebelumnya, dirinya merasa tak yakin mereka tahu di mana keberadaan dari dewa binatang. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun mulai menunjukkan rasa penisyirinnya lagi hingga dalam formasi di altar neraka ini. Berdasarkan perkataan kelompok Yunyilan sebelumnya, sepertinya mereka juga ingin menggunakan formasi itu untuk menghadapi dewa binatang, sehingga empuannya pun secara heran bertanya-tanya tentang mereka, yang apakah mengetahui pasti bahwa dewa binatang akan datang ke altar neraka ini, atau bahkan mungkin bahwa formasi di altar neraka ini sebenarnya dapat dipindahkan. Tapi ia pun segera menghilangkan semua pertanyaannya ini dan memilih melontarkan cibirannya pada faksi aliran kebenaran yang disangkanya baik, nyatanya juga menyimpan kebangsaan seperti halnya faksi aliran iblis dengan mengorbankan manusia sebagai persembahan darah untuk para dewa jahat. Yang bahkan di faksi aliran iblis, ia juga belum pernah melihat metode semacam ini. Namun ketika Xiaopan belum selesai melontarkan cibirannya, tiba-tiba terdengar suara tawa manja Jin Ping Er yang jelas di sampingnya, menyindir perkataannya yang menyebutkan bahwa metode pengorbanan darah itu tak ada di faksi aliran iblisnya, padahal dari kenyataannya, sebenarnya metode itu sudah lama ada. Saat ini pun bos Xiaopan yang mendengarnya sontak tertegun, dan spontan tiba-tiba teringat pada suatu kejadian waktu itu ketika penyihir agung merapalkan sejumlah mantra dan memunculkan sebuah gambar formasi untuk mencoba menghidupkan kembali beliau, sehingga buahnya pun merasa itu dipastikan merupakan sebuah metode jalan iblis yang disebutkan Jin Ping Er. Oleh sebab itu setelah mengetahui hal ini, Xiaopan pun yang merasa gabut terus berada di altar neraka, memutuskan untuk mengajak Jin Ping Er meninggalkan Lembah Pen Siang. Saat kali ini mereka berdiri di tengah padang gurun di hadapan 10.000 gunung besar, dengan mereka tampak seperti dua makhluk hidup yang sangat kecil, memandang ke arah langit dan bumi yang tampak sangat megah. Serta meninggalkan Lembah Pen Siang adalah ide dari Xiaopan, sebab secara kebetulan mereka sebelumnya mendengar percakapan Yunyilan dan tahu
bahwa lembah pensi yang mungkin masih punya cara untuk mengaktifkan formasi tersebut. Dengan ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dikarenakan berdasarkan motif kedatangan Xiaopan dan Jin Ping-er, mereka seharusnya terus mengamati secara diam-diam mengenai wilayah lembah ini pasca beristirahat sejenak di wilayah pegunungan. Tapi entah kenapa, Xiaopan tiba-tiba mengalami firasat aneh untuk mengamati tempat itu dan memutuskan tetap menyarankan Jin Ping-er untuk meninggalkan lembah Pensiang, sehingga Mbak Jin Ping-er pun segera menyetujui keputusannya. Setelah Xiaopan dan Jin Ping-er sepenuhnya meninggalkan wilayah lembah Pensiang, keduanya pun tak banyak bicara, serta juga tak membahas rencana selanjutnya tentang perjalanan mereka. Tapi demikian keduanya tampaknya memiliki kecocokan dan memutuskan untuk berangkat menuju ke wilayah selatan bersama-sama, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat mengerikan yang legendaris disebut 10.000 gunung besar. Keduanya menatap pegunungan itu dalam diam tanpa melontarkan sepatah kata pun, sehingga Mbak Jin Ping-er pun secara heran bertanya-tanya tentang dunia macam apa yang sebenarnya tersembunyi di balik barisan pegunungan itu. Namun berbeda dengan Jin Ping-er yang terdiam dan terus menunjukkan rasa herannya mengamati si gunung, Xiaopan pun meskipun terus terdiam, tapi di sepanjang jalan pikirannya bagaikan lautan yang bergelora, terus memikirkan tentang masalah pengorbanan darah, sebab ia tahu masalah pengorbanan darah sepertinya dampaknya sangat besar baginya. Ya, meskipun selama bertahun-tahun ia telah membantai banyak orang dan bahkan mendapat julukan sebagai Su Gongji di sekte Raja Hantu, tapi apa yang ia dengar di lembah Pensiang beberapa hari yang lalu tampaknya melebihi semua kebrutalan yang pernah dilakukannya, sehingga mbaknya pun tanpa sadar merasa ilfil dan muak. Ia bahkan setelah Jin Ping-er secara tak sengaja mengingatkannya tentang metode jadi pasti aliran kebenaran, ia nyatanya menyadari sesuatu yang selalu diabaikan di sekte jahat. Bahkan Raja Hantu sekalipun memungkinkannya merasa juga bisa melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan lembah Pensiang, dikarenakan dengan mengambil darah manusia yang tak terhitung jumlahnya, mempersembahkannya kepada para dewa. Kemungkinan dipastikan dewa tersebut pasti akan termasuk jenis yang ganas dan jahat, serta pengorbanan darah itu sendiri tanpa diragukan lagi merupakan sesuatu yang sangat mengerikan dan tak manusiawi, sehingga buahnya pun bertanya-tanya tentang dunia macam apa sebenarnya ini, dan mengapa juga semua orang menjadi sangat gila usahakan kekuasaan dengan menggunakan berbagai macam cara, bahkan tak wajar sekalipun untuk mencapai tujuannya. Namun Xiaopan pun segera membuang semua pemikirannya ini dan mengalihkan pandangan matanya menatap ke arah pegunungan di kejauhan sembari memikirkan suatu hal, sebab sejak menerima perintah dari Raja Hantu dengan perkataan Tuan Hantu berdasarkan penangkapan binatang buas Tauti yang pernah disebutkannya, ia sudah menduga bahwa pemuda tampan aneh yang pernah ditemuinya 2 kali waktu itu nyatanya adalah dewa binatang yang telah menciptakan bencana besar ini. Hanya saja ia merasa heran dengan sifat brutalnya walaupun telah melakukan banyak pembantaian. Mengapa waktu itu dirinya hanya membiarkannya pergi begitu saja tanpa sedikit pun berniat untuk menghabisinya. Ya, bahkan ketika 2 kali bertemu mereka hanya mengobrol dan berpisah layaknya besti lama, sehingga itu adalah sesuatu hal yang sama sekali tak dapat dipahaminya. Namun beberapa hari yang lalu, tindakan lembah Pensiang tampaknya telah kembali membangkitkan sesuatu di lubuk hatinya, sebab dari percakapan Yun Yilan dan Sang Guan Ce, jelas dinyatakan bahwa karena lembah Pensiang telah kehilangan esensi 1000 api ini, mereka juga kehilangan energi spiritual gunung berapi yang telah terkumpul selama ratusan tahun, sehingga itu tak dapat memicu formasi di altar neraka lagi. Namun ketika Xiaopan masih memikirkan hal ini, Jin Ping-er pun tiba-tiba bereaksi di sampingnya dan mengajaknya untuk bergegas pergi mendatangi wilayah 10.000 gunung besar. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya dan merasa Jin Ping-er mengetahui lebih banyak tentang perubahan kabut beracun di wilayah 10.000 gunung besar. Ia pun menanyakan padanya mengenai dirinya. Ia mengapa mengetahui lebih banyak tentang wilayah itu, mengingat dia belum pernah mendengar cerita tentang tempat itu dari siapapun. Saat Jin Ping-er pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode manjanya disertai godaan yang terus ditunjukkannya pada Xiaopan tanpa sedikit pun berniat menjawab pertanyaannya. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya memilih mengalihkan pandangannya darinya dan merasa tak tahan menghadapi godaannya. Ia pun hanya bisa mengajaknya untuk bergegas memasuki wilayah 10.000 gunung besar. Dan sementara Xiaopan dan Jin Ping-er memasuki wilayah pegunungan misterius itu, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah Bukit King Yun Puncak Tong Tian, lebih tepatnya di Aula Kristal berada. Ya, mana kali ini
Para pemimpin cabang Puncak Tongtian pun melakukan pertemuan di aula besar. Dengan pertemuan mereka kali ini bukanlah atas dasar undangan kepala sekte Dausuan, melainkan atas usulan mereka sendiri. Ya, bahkan orang yang menyapa para pemimpin cabang aula besar bukanlah Dausuan, melainkan Xiao Yichai yang kali ini tampak terlihat agak canggung. Sebelum kemudian Tian Buyi pun mulai bereaksi memecah situasi canggung di aula dan menanyakan pada Xiao Yichai mengenai gerangan di manakah kali ini pemimpin sekte Dausuan dan mengapa juga ia tak keluar untuk menemui para pemimpin puncak di aula, mengingat mereka semua sudah berkumpul cukup lama di ruangan aula, dan apakah juga ia sudah tak mau menginginkan dukungan mereka sebagai anggota basi aliran kebenaran. Begitu juga dengan para pemimpin puncak lainnya yang juga melontarkan pertanyaan menong yang sama. Saat Xiao Yichai pun secara canggung hanya bisa menjawab bahwa para tetua selalu dihormati dan dijunjung tinggi di sekte King Yun oleh Dausuan gurunya, dan memberitahukan tentang keberadaannya kali ini sedang menyendiri di gua bulan ilusi, mengunci diri di dalam dan sama sekali tak keluar, memungkinkan semua masalah Puncak Tongtian saat ini untuk sementara diambil alih olehnya, menyebabkan para pemimpin puncak yang mendengarnya menunjukkan rasa tak puasnya, terutama Tian Buyi yang tampak merasa kesal atas info dari Xiao Yichai yang tampaknya menyembunyikan sesuatu hal dari mereka. Sebelum kemudian ia pun secara lantang menyuruhnya untuk mengatakan semua hal dengan jujur tentang apa sebenarnya yang terjadi pada pemimpin sekte Dausuan hingga dalam beberapa hari ini. Rumor juli telah menyebar ke seluruh penjuru sekte King Yun mengenai perilaku ketua sekte yang kali ini tinggal di Puncak Tongtian sudah sangat anomali, dan sepanjang hari secara bagong terus menunjukkan kegilaannya. Saat ini pun bos Xiao Yichai yang mendengarnya sontak tertegun, dengan tak berharap Tian Buyi menanyakan hal serius itu tentang gurunya, sehingga bosnya pun kali ini hanya bisa terdiam di tempatnya tanpa bisa menjawab sedikit pun pertanyaannya. Namun sementara Xiao Yichai merasa bingung untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Tian Buyi, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Xiaopan dan Jin Ping berada, yang mana setelah keduanya memasuki wilayah 10.000 gunung besar, Xiaopan pun pada akhirnya menemukan hamparan hutan aneh yang luas di depannya.